Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu menunggu kapan kira-kira realisasi perhatian pemerintah terhadap Bapak Ibu Honorer dalam hal pengangkatan menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Nah, Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu informasi yang membahagiakan yang berasal dari pemerintah tentunya Bapak Ibu ya, di mana daftar honorer atau data honorer yang sudah masuk di dalam database BKN akan diangkat jadi ASN P3K. Dan ini sudah ditetapkan tidak bisa diganggu-gugat, tidak boleh tawar-menawar. Kenapa? Karena ini sudah diputuskan dan jumlahnya pun sudah ditentukan siapa saja dan berapa banyak, berapa ribu honorer ini akan diangkat jadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk memastikan bagaimana hal ini Bapak Ibu, ikuti informasi ini sampai selesai dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Di sini dikatakan sudah masuk database, daftar nama honorer yang akan diangkat jadi ASN P3K sudah ditetapkan. Alhamdulillah. Ikuti informasinya. Alhamdulillah, daftar nama honorer yang akan diangkat jadi ASN P3K sudah ditetapkan. Nah, tentunya Bapak Ibu ingin mengecek ya, kira-kira Bapak Ibu masuk atau tidak dalam daftar yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah telah mengunci daftar nama honorer yang akan diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di database BKN. Ingat Bapak, artinya sudah dikunci, tidak bisa diotak-atik. Karena memang sudah ditetapkan bahwa honorer yang telah terdaftar itu sudah bisa diangkat menjadi ASN. Jadi datanya pun sudah lengkap, ya, prosesnya semuanya sudah lengkap, tinggal di SK-kan dan ditempatkan. Kemudian dipastikan bahwa daftar nama honorer yang masuk di database BKN akan diangkat jadi ASN P3K tahun 2023 tahun ini. Sebagaimana diketahui, sebentar lagi pemerintah akan membuka kembali seleksi P3K 2023. Nah, tentunya ini tidak boleh tumbang tindih, maka yang sudah diputuskan duluan, itu duluan dideskakan dan ditempatkan, barulah nantinya akan dilaksanakan seleksi P3K atau CPNS berikutnya di tahun 2023 tahun ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa seleksi P3K 2023 akan dilakukan. Lalu Menteri Anas mengatakan bahwa pada seleksi P3K 2023 nantinya honorer bidang pendidikan dan kesehatan mendapatkan kesempatan emas. Nah, tentunya pertanyaan kira-kira kesempatan emas yang bagaimana ini untuk honorer bidang pendidikan dan kesehatan. Ya, karena memang sesuai dengan pengakuan pemerintah bahwa memang dua bidang ini adalah garda terdepan yang diandalkan dalam hal pembangunan bangsa ini. Bukan dalam arti mengecualikan honorer bidang lain. Tetapi bidang pendidikan dan kesehatan itulah dua yang diutamakan karena memang jumlahnya sangat banyak, kemudian peranannya juga sangat-sangat konsekuen dalam kehidupan bangsa ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas ya bahwa dalam tahun atau pada tahun 2023 ini akan dilakukan seleksi P3K 2023 yang mana prioritasnya adalah dua bidang yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebab honorer guru dan tenaga kesehatan merupakan fokus utama pemerintah dalam menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Namun selain guru dan tenaga kesehatan, pemerintah juga memberikan prioritas bagi tenaga teknis seperti talenta digital. Nah, ini jelas Bapak Ibu ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa bukan hanya honorer guru dan kesehatan, tetapi bidang lain juga seperti tenaga teknis akan diberi prioritas
khusus bagi tenaga teknis seperti talenta digital. Hal itu dilakukan tentunya ini dalam rangka mendukung arah kebijakan pemerintah menuju transformasi digital. Beruntungnya, tenaga honorer yang sudah masuk dalam database BKN ini karena sudah dipastikan bisa diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja 2023 tanpa menyelesaikan tes seleksi atau tanpa menempuh seleksi tes lagi. Kenapa? Karena memang ini sudah ditetapkan. Hal itu dikarenakan tenaga kesehatan yang sudah masuk database sudah langsung mendapatkan penempatan P3K 2023 nantinya. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Hal itu dikarenakan tenaga honorer yang sudah masuk database sudah langsung mendapatkan penempatan P3K 2023 nantinya. Agar seluruh honorer yang sudah masuk di database BKN mendapatkan status P3K 2023 dan segera diangkat jadi aparatur sipil negara. Pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi kebutuhan P3K 2023 tahun ini. Kenapa? Karena kunci dari pengesahan formasi yang akan ditetapkan oleh pusat adalah sebagaimana usulan formasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah pusat. Bahkan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB juga telah melayangkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau telah menegaskan pengusulan formasi ASN P3K sehingga lebih banyak honorer yang nantinya diangkat jadi aparatur sipil negara. Sementara tenaga honorer yang sudah masuk di database adalah honorer guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbud. Sebanyak 3.043 data guru honorer sudah dikantongi oleh Kemdikbud dan tinggal menunggu penempatan P3K 2023. Antara lain, yang 3.043 orang guru ini adalah para guru yang telah lulus seleksi kompetensi atau telah lulus passing grade atau sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K 2021-2022 sebagaimana mereka yang belum dapat formasi tetapi sudah lulus passing grade. Nah, ini terbukti ke kita bahwa pemerintah ini sangat perhatian terhadap mereka dalam arti honorer ini terbukti dengan tidak menyanyiakan kelulusan honorer yang 3.043 orang ini, khususnya di bidang pendidikan. Artinya kelulusan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya itu tetap menjadi hak mutlak kepada guru tersebut dan tinggal diangkat, ditempatkan, di-SK-kan di tahun 2023 tahun ini tanpa melewati seleksi tes lagi. Guru honorer tersebut pada P3K 2022 sudah mendapatkan prioritas 1 atau P1, tetapi pada akhirnya dibatalkan penempatannya. Sehingga guru honorer P1 yang kemarin batal mendapatkan penempatan pada P3K 2022, langsung bisa mendapatkan penempatan pada P3K 2023, tentunya tanpa seleksi tes lagi. Karena memang sudah diakui kualitasnya sudah memenuhi passing grade, sudah memenuhi nilai yang membatas, artinya sudah lulus seleksi. Selamat untuk Bapak Ibu honorer yang jumlahnya 3.043 orang, karena memang tinggal menunggu untuk di-SK-kan, kemudian ditempatkan di tempat tugas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia di bidang pendidikan. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan honorer yang telah terdaftar di database dan telah memenuhi semua persyaratan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun sebelumnya dan kemudian pernah meraih kode atau istilah P1 prioritas 1 di tahun 2022 namun batal atau gagal penempatan dan
telah dijanjikan oleh pemerintah bahwa semua honorer yang telah lulus passing grade itu, yang jumlahnya 3.043 orang, hak kelulusannya tetap menjadi haknya dan akan diprioritaskan penempatan di tahun 2023. Tahun ini tanpa mengikuti seleksi tes lagi. Selamat bagi Bapak Ibu yang 3.043 orang, karena sebentar lagi akan mendapatkan NIP, kemudian dapat SK, dan ditempatkan di tempat tugas yang baru untuk menjadi ASN P3K. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.